kalau kita bilang Turki itu sangat Islami, lebih Islami Indonesia. Anak-anak Indonesia yang kuliah di Turki pasti merasakan kalau misalnya masakan Indonesia, lagi masak tuh tetangga tiba-tiba menyium aroma yang tak diinginkan oleh mereka, mereka langsung komen. Makanan sehat berarti deh. Makanan sehat, betul. Mau sebulan, 2 bulanan, sebulan sampai 2 bulanan di Ukraina, dan lah dengar-dengar isu tuh bakal ada perang. Tapi memang orang tuh macam biasa aja, yang ngaleh-ngaleh, yang jadi supir, yang kojo-kojo pulang kojo. Cuman isu-isu perang tuh ada. Komela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kedai Kopi Jawa. Nah, kali kok ala kedatangan bintang tamu sama seperti episode sebelum-sebelumnya. Ini juga teman saya waktu di pesantren. Ini dia ada Febrian Putra Epasman. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke. Apa kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar tuh? Apa bahasa Turkinya, Pak? Apa kabar bahasa Turkinya? Ada yang formal, ada yang gaul. Kayak yang gaul? Kalau yang gaul singkat jelas padat, naber. Naber. Kalau yang formal? Naselsen. Ya, apa bedanya? Bedanya yang formal untuk ketika bedanya sama aja sih, kayak bahasa Indonesia sama bahasa Ocu gitu. Kalau naber tuh ibaratnya Naber tuh bahasa gaul, artinya itu tuh nehaber. Haber tuh kan kabar. Ne itu apa kabar, tapi orang tuh disingkat. jadi Nehaber, naber gitu. Oh, berarti itu bahasa Indonesia ya tuh. Bahasa Indonesia ini juga. kabarnya. Banyak lah contoh-contohnya. Apa minum, Pep? Minum, Pep. Minum apa lo ya? Makan jan le. Makan bisa ya makan, Pep. Makan jan le, taki abi den. Nah. Apa minum? Teh, kopi lah, nak kopi. Kopi apa kopi? Awi dari Pokan, nak ada minum tadi loh. Minum, Pep. Top kopi lah, nak. Top kopi lah, top kopi gula aren. Memang ngeri ya. Kedai kopi Ojawa. Cuman sponsornya belum nampak nih. Kayak harus diletak di sini nih, daerah-daerah sini kan. Ada sponsornya. Iya, potong lah ya. Nak masuk jamur crispy siapa emang? Jauh di situ. Jamur crispy Pekanbaru. Boleh nih letak sini kan, daripada gelas-gelas plastiknya aja nampaknya. Jamur crispy kan. Itu sudah dihubungin. Ancik lu ya, abang nak rumah dia. Banyak alasannya. Ini kita nggak kena record sponsor kan? Nampak aman aja kan? Aman. Lewat aja. Makan enggak, Pep? Enggak, jangan dega. Mali den. Yalah. Dia apa kesibukan sehari-hari gini, Pep? Kesibukan paling menikmati waktu libur. Ya. Sampai bilang libur, Pep. Kemarin, sekarang udah masuk, cuman masuk ini, cuman kita mengambil cuti lebih panjang karena, ini dia testing dulu buatan Ocu, Kedai Kopi awak nih ya. Cuman ya ada kondisi internal dari kesehatan orang tua lagi, jadi lebih memperbanyak waktu sama orang tua dulu. Oh iya, tapi masuk di Turki itu macamnya di Indonesia pakai absen ya? Sama pakai absen. Ya, sama pakai absen dulu. Kalau kawan-kawan yang di Timur Tengah kan enggak ya dong? Yang di Mesir, Afrika, Sudannya. Enggak, beda. Kalau orang tuh kan apa ya?
Kalau Mesir tuh kan dia apa? Yang penting belajar. Kalau gitu. Yang penting datang mas ujian. Kalau kami yang penting nggak ada alpa, nggak ada alpa man. Tapi yang alpa malah. Dan kebetulan ada kawan-kawan juga kan. Ada Jadi cuti. ada beberapa teknik yang mungkin anak-anak kuliah nih bisa memakainya gitu kan. Titip Jadi absen. titip absen betul sekali. Dan satu lagi jangan tanda tangan yang susah. Yang simpel-simpel aja bisa ditiru. Iya. Tapi ada Ini adalah satu contoh yang tidak boleh ditiru. nggak kawan. boleh ditiru kawan-kawan. Nggak boleh ditiru ya, nggak boleh ditiru. Tapi memang ya gitulah. Iya. Udah masuk kuliah. Apa nama universitasnya? Sulaiman Demirel University. Apa artinya? Sulaiman Demirel tuh nama biasanya Turki itu mereka selalu pakai nama orang-orang terkenal kalau untuk universitas. Sulaiman tuh pahlawan. Sulaiman Demirel tuh kayak pemimpin pertama orang daerah situ. Oh. Jadi mereka mengabadikan namanya jadi sebuah universitas. Banyak selain itu. Itu Ada di Istanbul, Pak. di Isparta daerahnya. Kebetulan Isparta itu jaraknya dari Istanbul 10 jam lah. Oh. Dari Pokan ke apa? Sumbar. Sumber hampir 10 jam deh, Pak. Berarti lewat gitu sekitar. Dari Pokan ke Jambi gitu. Pakai bus antar kota. Tambah lo tol bukan mau bengkinang sampai Gojab. Namanya ibarat sekali tendang sampai Sumbar gini. Jadi tolong tolnya Itu kabupaten? provinsi. Apa so kuliah di Turki, Pak? Asik atau gimana? Apa? Susah. Loma sih sebenarnya, kayak seru aja. Beda-beda kultur dari daerah dari negara Tapi masing-masing. kalau Isparta tuh masuk ke Eropa atau Asia? Asia. Asia. Kalau Eropa Turki itu ngenek ya. Kayak Istanbul. Ada cuman beberapa provinsi, 5 atau 6 provinsi dan lupa. Selain itu Asia sudah. Kalau kawan-kawan Islami yang lain tadi Kawan-kawan Islamik kebetulan macam ya, Kak Sadri, di Kak Rahmi ya. Kak Rahmi itu di Bartin. Bartin tuh Bartin masih Asia, itu Asia juga. Bursa Kak Azmi Asia juga. Padahal Bursa tuh dekat tuh sama Istanbul tuh beda 2 jam apa berapa jam. Tapi dia udah nak masuk apalagi nak masuk Eropa lagi. Iya. Cuman nggak ngaruh aja, sama Tapi aja. budaya di Turki itu jauh beda sama di Indonesia. Ya jelas, udah beda negara juga kan. Tapi kan masih bagian Asia, kayak gaya-gaya orang Asia kan. Enggak juga lebih ke sebenarnya. Eropa? Jadi lebih ke Eropa gitu kan. Sebenarnya ada di Iko ngaruhnya di masa-masa kelam Turki dulu sebelum pas runtuhnya dinasti Utsmaniyah. Nah, di situ presiden pertama Turki yang sebenarnya kalau di Indonesia mana-mana kita sebut namanya Mustafa Kemal Atatürk. Oke. Nah, kalau di Turki nggak boleh. Apa? Bukan nggak boleh. Apa sih namanya? Kalau warga asing, orang asing, Yabancı itu orang asing artinya. Mereka nyebut-nyebut nama kayak Mustafa Kemal Atatürk dengan ngelantur kayak sembarang-sembarangan aja. Mereka kayak, berpikiran orang Turki ini, mereka ini ngejek kami kah? Atau kenapa kah? Soalnya seberpengaruh itu Mustafa Kemal Atatürk bagi warga-warga Turki yang mengikuti dia. Oke. Nah, dan yang tidak mengikuti dia tuh ya sisa-sisa dari dinasti Umayyah tadi, Utsmaniyah tadi, kayak azan nggak boleh dikumandangkan. Sama kayak zaman inilah, zaman-zaman Nabi pertama kali dakwah ya. Jadi ada beberapa faktor yang membuat Turki itu kulturnya beda dari yang dulu sampai sekarang. Cuman ada beberapa kultur yang masih dipertahankan sampai sekarang. Kalau bagian Eropa sama Asia dari segi postur tubuh penduduknya beda atau Sama aja. Sebenarnya kalau Asia Eropa tuh nggak ada ngaruhnya sama sekali. Bentuknya sama, orangnya sama, cuman beda suku aja kan. Ada bangsa Turk, ada bangsa Kurd gitu. Agama mayoritas itu apa? Islam. Pasti. Oke. Coba lo Coba. Itu kalau uang sekitar sikonya gue kopi terenak di dunia. Iya tuh. Memang loma. Awal kan
beda lah culture di Indonesia sama di Turki, Beb. Awal-awal sampai di Turki itu apa culture shock yang rasakan? Kultur shock yang pertama kali dan rasakan pas sampai Turki itu adalah sholat harus pakai kaos kaki. Hah? Iya betul. Apa tuh? Sholat harus Tapi pakai. kan sah-sah aja. Sah-sah aja sebenarnya. Cuman entah kalau misalnya nggak pakai kaos Karena kaki kan dingin atau apa? nggak juga. Selama di Turki Emang orang Turki itu pakai memang itu? pakai kaos kaki tuh. Iya. Memang kayak tak musim panas, musim dingin, mau musim apapun kultur shock yang pertama kali dan rasakan sholat harus pakai kaos kaki. Misalnya awak sholat kan, nggak pakai kaos kaki kok, langsung dia pernah apa tuh sosial eksperimen kan, dia coba nak pakai kaos kaki sholat Jumat. Sholat Jumat nak pakai kaos kaki 3 kali Jumat. Jumat pertama kau tegur dia apa-apa tuh. Aib nih, tak boleh, tertutup, harus ditutup. Mana kaos kakinya? Oh, nak saya belikan nih kata. Tak ada duit kata. Yang kedua kali kena tegur juga sama sapam Unip kalau tak salah. Sapam Unip nampak kan tak pakai kaos kaki. Mana kaos kakinya? Aib nih, aib semua. Itu sih kalau kultur Tapi shock. alasannya nyebut itu aib apa ya? Nggak tahu Jo, mungkin lah kebiasaan Jo. Sama dia awak di situ kan kalau misalnya ada hal-hal yang adat. Mestinya jawab, Beb. Aib tuh aib. Kan saya nggak cewek, Pak. Kalau kata orang itu kaki masih aurat untuk laki-laki. Nggak tahu juga lah ya. Soalnya kan mazhab di situ beda. Hambali. Hambali apa Hanafi? Dua itu kalau salah. Iya. Imam Hanafi sama Imam Hambali. Tapi kalau dari segi makanan susah nggak menyesuaikan sampai situ, Beb? Menyesuaikan pasti. Nah, karena Susah. awak kan di Indonesia kan pakai beras, itu pakai makan roti. Sebenarnya kami kalau misalnya makanan sehari-hari tetap sama nasi. Tapi memang kalau orang-orang situ kebutuhannya gandum gitu. Makanan-makanan yang tidak terlalu banyak rasa. Jadi misalnya hal yang berbau-bau kari gitu kan, masakan-masakan awak tuh tercium di orang itu, orang tuh menyengat kali, kayak lain rasanya. Soal orang tuh rata-rata makanannya hambar. Orang tuh pernah makan rendang nggak? Pernah. Loma aja katanya. Karena orang tuh makanlah jadi. Tapi kalau orang tuh menyium masakan tuh sedang dimasak, itunya yang tersinggung. Soalnya kami mungkin anak-anak Turki merasakan lah, semua anak-anak mahasiswa, anak-anak Indonesia yang kuliah di Turki pasti merasakan kalau misalnya masakan Indonesia lagi masak tuh tetangga tiba-tiba menyium aroma yang tak diinginkan oleh mereka, mereka langsung komen. Makanan sehat berarti itu. Makanan sehat, betul. Kebab Makanan gitu. kesukaan orang tuh apa? Makanan kesukaan orang tuh ada corba namanya. Apa? Corba tuh macam kuah sate, cuman yang hambar. Kuah sate nak lagi bumbu nak? Kuah sate nak lagi bumbu. Yo, kuah sate nak lagi bumbu. Siapapun pasti tahu corba. Anak Indo manapun pasti tahu corba. Dan pertama kali tidak akan langsung minum, tidak akan langsung dimakan. Tapi ada nggak Ekspektasinya nak jual tinggi. itu di Indonesia? Yang jual itu di Pekanbaru ada nggak? nggak ada lah Nggak ada ya? restorannya. Tapi nggak tahu ya. Soalnya ada Tapi ada restoran Turki Pekanbaru. entahlah. Mungkin mereka menyesuaikan ke apa awak kan. Tapi corba tuh beko disediakannya apa tuh kayak lada, garam, nanti sesuai selera gitu lah. Kebab Turki sama yang di Pekanbaru sama nggak? Beb? Jauh beda lah. Kebab tuh disclaimer dikit. Kebab itu yang benar-benar kebab tuh daging yang disatekan. Jadi daging kan ada, kalau misalnya kita nonton orang koki-koki masak Turki itu, daging yang ditekan-tekan di besi itu dipanggang, itu namanya kebab. Oh itu. Kalau kebab yang dibuat orang-orang Indo di sini itu namanya durum. Doner karena dia pakai ayam. Kalau durum dia pakai daging sapi. Doner atau durum gitu. Kalau si durum itu tapi ayu. Iya, durum sama doner. Tuh. Kalau kebab itu daging yang dipanggang. Kayak sate itu tuh kebab tuh. Tapi budaya situ ngikut Eropa, tapi kebanyakan uang di apalagi daerah sih kan, anggap Turki itu macam-macam Arab ya.
Iya, mirip-mirip sedikit lah. Emang iya. Ada mirip-mirip sedikit. Kayak kultur-kultur mereka. Tapi memang nggak banyak sih orang tuh. Yang salah satu fakta menariknya orang tuh sholat selalu pakai jas. Oh. Tapi kopiah orang tuh tetap kayak mirip-mirip kopiah orang Arab itu. Nah, kak imamnya pakai Pakai jubah tapi jubah yang sekali selendang gitu nah. Kayak jubah yang dipakai apa tuh? Imam Arab itu. Nah, itu khusus imam. Nah, kalau misalnya warga Turki itu biasanya sholat pakai jas. Pokoknya bajunya rapi. Pakai jas, pakai celana selayang itu, gaya-gaya orang pergi kantor sebenarnya nyopai sholat. Nah, pakai jas gitu. Emang kebiasaan orang tuh gitu. Kalau ceweknya bercadar di situ? Enggak. Dibilang bercadar, enggak juga. Enggak ya. Salah satu sebenarnya kalau kita bilang Turki itu sangat Islami, lebih Islami Indonesia. Oh, lebih Islami. Lebih Islami. Tapi dulu apa dulu yang membuat ingin kuliah ke luar negeri itu? Menghindari sebenarnya dulu waktu di pondok. Sebelum itu. Tapi mana mahal biaya kuliah Indonesia pada Turki? Sama gini. Sama. Segini sama. Kalau dulu lebih murah. Gini sama deh. Inflasi kan. Inflasi Turki jadi kini sama rata-rata di kisaran segitu 5 juta sampai 7 jutaan. Oke. Jadi apa yang biang kuliah ke luar negeri? Sebenarnya kalau Nio keluar negeri itu apa ya? Nggak ada pengen nengok selain di negara awak gitu. Tapi awalnya dulu kan tak Turki kan? Nggak Turki. Tapi Eropa kan? Eropa. Ke salah satu negara yang menjadi sedang berkecamuk. Masih sampai sekarang lah. Nah gitu. Kan? Tapi bakalan damai nggak bang tuh ya? Kalau tengok-tengoknya. Kalau ditengok nggak tahu lah ya. Soalnya kalau tengok di media berita sekarang mereka memang apa namanya? Masih itulah, masih perang, masih ada yang nggak terlalu disorot. Tapi ada yang nyebut itu ada hubungan sama Palestina Israel. Kalau itu dia nggak tahu sama sekali. Tapi itu dia nggak tahu. Pas sampai di Ukraina dulu. Ukraina terus ya? Ukraina. Ukraina dulu. Ala terjadi perang? Belum. Nah ini salah satu mungkin takdir Tuhan lah ya. Kalau bisa kita bilang. Waktu kami sampai Ukraina, itu kami lah daftar ulang kampus, lah Nio masuk kelas bahasa. Nah setelah itu sebelum masuk kelas bahasa kami ngurus izin tinggal. Ngurus izin tinggal itu imigrasinya memang godang, ngiri godang ya. Bisa? Keliling lantai 1 sampai lantai 20 antar lantai 20 tuh. Kami nanya siko, macam apa izin tinggal itu kan. Akhirnya setelah setengah jam berkeliaran di imigrasi itu, akhirnya ketemu sama salah satu orang yang pengen bantu kami itu kan. Akhirnya kami dibawa ke ruangan untuk warga asing. Ternyata tutup. Nah, ternyata tutup. Habis itu ada orang lah tiba-tiba nawarkan ke kami, katanya kalau misalnya kalian Nio dan urus izin tinggal kalian kok bertiga kok, Dan Mail Dayat. Tapi soang 20 juta. Wah, kan di situ kami 20 juta apa piti bang? 20 juta tuh 40.000 hirfin enggak? Nyo satunya kini 500, tapi lah turun lah. 400 peraan sekarang. Hirfin. Akhirnya kan, enggak dong, makasih banyak untuk kami kan. Baliklah kami ke asrama. Nah, durasi kami di Ukraina itu kan hampir habis tuh. Durasi stay-nya tuh hampir habis. Jadi kami memutuskan untuk keluar dulu dari Ukraina. Nah, itu ngurus visa lagi. Nah, negara yang paling dekat sama Ukraina itu Turki. Dan kebetulan banyak juga kawan-kawan di situ kan. Nah, selama sebulan sampai 2 bulanan di Ukraina, dan lah dengar isu tuh bakal ada perang. Tapi memang orang tuh macam biasa aja. Yang ngaleh-ngaleh, yang jadi supir, yang kojo pulang kojo. Cuman isu-isu perang tuh udah terdengar, tapi masih belum berkecamuk gitu. Ini masih ada warga Indonesia di PNI. Kalau terakhir dengar berita tuh dipulangkan. Dipulangkan seluruhnya.
Kalau dipulangkan. Berarti sampai di Turki. Ya. Itu kan bertiga dengan Pep. Jadi pas izin tinggal tolong dapet, ini apa yang kalian rasakan? Ada setakut nggak? Takut untuk balik pulang ada. Maksudnya takut di negara uang kok, misalnya entah apa yang terjadi. Oh, kalau di Ukraina. Pas di Ukraina. Di Ukraina pasti. Karena kami nak mau ilegal loh kan. Karena kami udah tercatat sebagai mahasiswa di Siko gitu. Dan faktanya tuh kami cuma bertiga mahasiswa Indonesia yang ada di situ. Yang lain? Yang lain tuh pas terakhir yang tinggal sendiri tahun kemarin tuh baru tamat tahun pas kami tiba. Itulah yang tinggal tuh. Tambah kami bertiga pas kami ke KBRI itu kami jelaskan tuh di Sobik deh apa KBRI itu kan. Kalianlah 3 orang mahasiswa yang nambah lagi nih yang di Ukraina nih. Oh iya Pak, terkejut kami kan. Jadi oh berarti emang bertiga lah kok. Nah, ada sama sekali mahasiswa Indonesia yang lain kan. Kalau dengar dari KBRI gitu kan, akhirnya itulah. Jadi kan putuskan tuh balik keluar dari negara. Balik ke Indonesia atau Nggak, negara ke Turki. lain? Oh. Ke Turki karena dari Ukraina ke Turki lumayan dekat. Biayanya juga enggak terlalu mahal kan. Terus ada apa namanya? Link lah untuk biar bisa buat visa ke Ukraina lagi. Biaya hidup kalian di Turki? Biaya hidup di Turki. Sama apa aja nih? Di Turki atau di Ukraina? Di Turki. Setelah pulang dari Ukraina? Setelah pulang dari iya masih dengan biaya yang sama gitu. Kalau di Turki tinggal di mana kalian ajarnya? Tinggal ada di rumah kawan di Istanbul. Oh. Aduh. Banyak lah kalau bisa di Sobik gini kok kalau tercompak di Turki gini ya. Pandai ya. Iya. Bisa ya kemana-mana ya. Kalau di Turki tercampak ini mungkin ada aja ya. Gampang mungkin karena awak lah tahu seluk beluknya kan gitu. Tapi pas ngalamin masalah macam kok ada rasa nyesal kan gitu ke luar negeri. Kalau Den pribadi enggak sih. Kalau Den pribadi enggak. Karena dia bersyukur kalau misalnya dia masih ada di situ, dia nanya orang belajar, enggak tahu lah apa yang akan terjadi gitu. Karena kalau pesan Amak Den, kalau kata orang tua Den, itulah takdir Tuhan gitu. Masih Tuhan lah merencanakan kalian enggak boleh kuliah di situ gitu. Maksudnya pas Ukraina kan ada terjadi masalah-masalah ada nyesel nggak kalian dulu? Mending ada nyesel maksudnya macam kan? Ngapu siko kuliah dulu. Kalau andai kan enggak di siko kuliah dulu enggak kan ada masalah macam itu. Sempat terpikir sih. Sempat terpikir penyesalan gitu tapi enggak lama. Enggak terlalu di apalah namanya. Terlalu terbuai akan masalah itu kan. Cari jalan baru, cari apa baru gitu. Jadi Beb, setelah tadi dari Ukraina ke Turki, tentu kalian harus menyelesaikan bahasa lagi. Iya betul. Karena kami dari nol sama. Kan memang awalnya kan ada ke Turki, jadi kan menguasai bahasa Turki. Jadi gimana kalian awal-awal di situ? Kalau dia pertama kali belajar bahasa Turki itu memang stres, habis. Apa namanya? Ya sama macam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Jauh. Beda dua-duanya. Kalau bisa dibilang bahasa Turki ini bahasa Persia. Tapi tulisannya tulisan Latin kan? Tulisan Latin. Tulisan kayak bisa dibaca. Kalau orang-orang awam bisa dibaca, cuman ada beberapa huruf yang tanda bacanya beda gitu. Gitu aja. Oke, jadi ini terakhir Feb. Apa pesan dari Febri kalau misalnya ada teman-teman yang lain yang pengen kuliah di Turki, apa bekal yang mesti kami siapkan? Kalau untuk teman-teman yang mau kuliah ke Turki, itu sebenarnya kalau kita mau ke kuliah dimanapun itu, baik di Indonesia maupun di luar, itu tantangannya tetap sama, yaitu cara kita bertahan di situasi yang sulit gitu, kayak apa namanya? Setiap kita memasuki fase baru dalam hidup tuh pasti ada tantangannya gitu. Kalau untuk luar negeri tentu kulturnya, bahasanya, cara kita beradaptasi dengan sekitarnya kayak mana, kayak gitu-gitu. Kalau bagusnya di Turki itu jurusan apa yang paling best seller? Jurusan paling best seller di Turki, apa ya? Ilahiyat kayaknya.
Apa tuh? Ilahiyat jurusan agama, Usuluddin gitu. Oh. Nah, Oke. iya, ilahiyat bagus. Salah satu top dunia lah di Turki. Oke. Ilahiyat bagus. Oke, Pep. Terima kasih sudah Yuk, berbagi sama-sama. pengalaman di... Oke, thank you Gaza Manajemen Siap. sudah mengundang saya. Oke, mantap. Semoga lancar Amin, jaya amin, selalu. amin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi yang lain. Amin. Jangan lupa di subscribe guys. Betul. Ini Jangan channel lupa bermanfaat. Eh. Saya selalu menonton. Saya nggak pernah ketinggalan. Serius. Siap. Oke, terima kasih, Pep. Terima Oke, kasih. terima kasih. Assalamualaikum Thank you, Yoga. warahmatullahi wabarakatuh. Dah.